Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yudhya Sukti dengan NPM 250300098. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari beberapa soal capaian materi pembelajaran konsep dasar PKN yang diampu oleh Bapak Dr. Rasidi, MPD. Langsung saja, yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa saja landasan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Jadi, landasan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar itu ada 5. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi pedoman agar PKN mampu membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum sehingga wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Yang ketiga, landasan historis, yaitu berasal dari sejarah perjuangan bangsa yang menumbuhkan nasionalisme dan juga semangat menjaga persatuan. Yang keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis berasal dari kehidupan masyarakat yang mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan dan juga hidup rukun. Yang terakhir, landasan pedagogis. Landasan pedagogis berkaitan dengan perkembangan peserta didik yang menyesuaikan pembelajaran PKN sesuai dengan usia dan juga kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menurut Anda bagaimana hubungan antara landasan Pancasila filosofis dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau yuridis dalam merumuskan tujuan PKN di SD? Jelaskan keterkaitannya. Jadi, menurut saya, Pancasila atau filosofis dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau yuridis itu saling berkaitan dan saling melengkapi. Karena Pancasila itu sebagai dasar nilai dalam membentuk karakter peserta didik. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi dasar hukum pelaksanaan pembelajaran PKN. Jadi, PKN itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter sekaligus memahami hak dan kewajibannya. Yang ketiga, apa saja unsur-unsur yang membentuk identitas nasional bangsa Indonesia? Coba jelaskan. Identitas nasional bangsa adalah jati diri bangsa Indonesia. Unsur-unsurnya meliputi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, agama sebagai keyakinan kepada Tuhan di setiap diri orang masing-masing, suku bangsa, kebudayaan seperti tradisi, adat istiadat dan juga kesenian, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, simbol negara seperti Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga bendera merah putih. Yang keempat, dari kelima sila Pancasila, sila manakah yang paling dominan untuk membentuk karakter gotong royong siswa SD? Dan bagaimana Anda menghubungkannya dengan pembelajaran PKN? Coba jelaskan. Jadi, sila yang paling dominan dengan gotong royong adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, karena mengajarkan kerjasama dan saling membantu. Dalam PKN, nilai gotong royong ini dapat diterapkan melalui diskusi, musyawarah, kerja bakti, ataupun proyek kelompok. Jadi, karakter gotong royong dapat tumbuh melalui kegiatan tersebut. Yang kelima, sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Coba jelaskan. Contoh hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah memperoleh pendidikan, mendapat perlindungan hukum, dan juga menyampaikan pendapat. Contoh kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar adalah menghormati hak asasi orang lain, ikut serta dalam pembelaan negara, dan juga menaati aturan hukum. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang agar terlaksana dengan baik. Yang kelima, 6.
Ketika Anda melaksanakan PPL atau pengenalan lapangan persekolahan, adakah kasus di mana siswa SD lebih menuntut hak tetapi melalaikan kewajibannya? Bagaimana seharusnya seorang guru menyikapi hal tersebut? Berdasarkan konsep tanggung jawab warga negara, berikan soal konkret Anda. Nah, waktu saya melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan, ada beberapa siswa yang memang menuntut haknya, seperti misalnya siswa itu ingin belajar di kelas yang bersih dan nyaman, tetapi mereka masih suka lalai dan tidak mau melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan juga mereka juga ada yang masih membuang sampah di laci yang menyebabkan ruang kelas itu kotor dan tidak nyaman. Jadi harus selalu diingatkan dan diawasi oleh guru. Sebagai guru, guru perlu memberi bimbingan dan arahan serta pembekalan tentang hak dan kewajiban kepada siswa, agar siswa itu memahami pentingnya menjalankan kewajiban di samping hak yang diperoleh. Dan guru juga perlu memberi teladan, sikap disiplin, dan juga apresiasi terhadap siswa yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan konsisten. Dari itu, siswa akan mulai terbiasa untuk melakukan kewajibannya tanpa harus diingatkan dan juga diawasi oleh guru. Yang ketujuh, sebutkan prinsip-prinsip demokrasi dan berikan satu contoh konkret hak asasi manusia yang paling fundamental. Coba jelaskan. Prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, pemilu yang jujur dan bebas, pelindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan juga pelindungan minoritas. Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk hidup, karena tanpa hak hidup, hak-hak lainnya tidak akan terasakan. Yang ke-8, siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Bagaimana Anda menghubungkan konsep demokrasi dengan cara berpikir siswa SD agar mereka benar-benar memahami maknanya, bukan sekedar hafal. Siswa SD masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga lebih mudah belajar melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, demokrasi dapat diajarkan melalui musyawarah seperti pemilihan ketua kelas agar siswa itu belajar menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan juga menerima keputusan bersama. Jadi, melalui kegiatan tersebut, siswa SD itu tidak sekedar hanya hafal, tetapi juga memahami maknanya. 9. Jelaskan bagaimana wawasan Nusantara mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dalam aspek politik dan ekonomi secara bersamaan. Wawasan Nusantara memandang Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Dalam bidang politik, menjaga persatuan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam bidang ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan sesuai potensi setiap daerah. Nomor 10. Di era disrupsi informasi saat ini, banyak ancaman terhadap ketahanan nasional seperti hoax dan radikalisme. Jika Anda menjadi guru SD, strategi inovatif apa yang akan Anda rancang untuk menanamkan ketahanan nasional sejak dini kepada siswa, di luar metode ceramah biasa? Sebagai calon guru, saya menggunakan problem-based learning. Guru menunjukkan dua berita bergambar sederhana, kemudian guru itu mengajak siswa berdiskusi menentukan berita yang dipercaya dan alasannya. Lalu, guru menjelaskan pentingnya memeriksa sumber berita sebelum mempercayainya dan juga cara memeriksanya. Dengan ini, siswa belajar berpikir kritis dan juga tidak mudah percaya hoax. Dengan cara ini juga, siswa tidak memperoleh metode ceramah biasa, tetapi melalui pengalaman langsung. Yang ke-11, analisislah capaian pembelajaran PKN pada fase B. Apakah menurut Anda JP tersebut sudah mempresentasikan esensi PKN sebagai pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, CP fase B sudah mencerminkan esensi PKN karena siswa belajar nilai Pancasila, hak dan kewajiban, keberagaman Indonesia, kerjasama, dan juga pelaksanaan aturan.
Jadi, PKN tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Yang ke-12, rancangkan secara lisan sebuah skenario pembelajaran PKN untuk materi keberagaman selama 15 menit. Sebutkan model, metode, dan media yang Anda pilih, serta jelaskan alasan Anda memilih pendekatan tersebut untuk siswa SD. Jadi, saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan metode tanya jawab dan diskusi, dan media yang digunakan adalah gambar keberagaman seperti pakaian adat, suku, agama, dan juga budaya. Pembelajaran dimulai dengan guru menunjukkan gambar keberagaman kepada siswa, kemudian memberikan pertanyaan pematik seperti apa perbedaan yang kalian lihat, terus bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda. Selanjutnya, siswa berdiskusi tentang cara menghargai perbedaan. Guru memberikan contoh sederhana kepada siswa seperti bagaimana bersikap kepada teman yang berbeda suku atau budaya. Kemudian, siswa menyampaikan pendapatnya dan guru memberikan penguatan. Di akhir pembelajaran, siswa dan guru menyimpulkan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang perlu dihargai. Saya memilih PBL karena siswa bisa memahami materi dan belajar secara langsung melalui masalah sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian yang ke-13, bagaimana Anda menganalisis isu multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, dan bagaimana cara menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada siswa SD yang berasal dari latar belakang berbeda. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Keberagaman adalah kekayaan bangsa yang membedakan dengan bangsa lain, tetapi harus disikapi dengan toleransi agar tidak menimbulkan konflik maupun intoleransi. Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam sekolah dasar dapat ditanamkan melalui pembiasaan di kelas sehari-hari, melalui kerjasama, saling menghargai, dan juga guru dapat mengenalkan berbagai budaya Indonesia di kelas. Yang terakhir, saat ini anak-anak SD mudah akrab dengan gawai dan media sosial. Evaluasilah dampak negatif terbesar dari era digital terhadap karakter siswa SD dan formulasikan langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh guru PKN untuk membentuk warga negara digital yang bertanggung jawab. Dampak negatif terbesar era digital adalah rendahnya menyaring informasi. Siswa SD masih mudah percaya pada informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Sehingga siswa SD masih mudah percaya hoax dan juga meniru perilaku yang tidak sesuai. Oleh karena itu, sebagai guru, langkah yang dapat dilakukan yaitu memberikan pembelajaran literasi digital melalui contoh nyata seperti mengajarkan etika berkomunikasi dalam sosial media dan juga mengajak siswa untuk mengenali dan membedakan informasi yang sesuai sumber dan dapat dipercaya dan yang tidak dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.